Pemirsa, Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirva Suri. Pasukan gabungan TNI Polri berhasil menemukan 4 anggota TNI yang sempat dikabarkan hilang. 4 anggota TNI ini ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Menurut Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Kavaleri Herman Taryaman, 4 anggota TNI yang meninggal dunia itu adalah almarhum Pratu A, Pratu I, Pratuka, dan Prada S. Keempat anggota TNI tersebut sebelumnya dikabarkan hilang usai serangan KKB di Mugi Mamduga, Papua Tengah. Keempat prajurit yang gugur telah dievakuasi ke RSUD Timika, Mimika. KKB sebelumnya mengadang dan menyerang pasukan TNI saat mereka sedang menyisir daerah Mugi, Nduga, Papua untuk mencari pilot Susi Air Philip Martens yang disandra KKB sejak Februari lalu. Kita beralih ke informasi. Polisi menangkap pasangan pembunuh seorang bos pemilik penginapan di kawasan Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka merupakan asisten rumah tangga korban di tempat penginapan di Kebon Jeruk, Jakarta. Dua pembunuh bos penginapan di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat beberapa waktu lalu akhirnya tertangkap. Dua pelaku tak berkutik saat petugas Subdit Jatanras Polda Metro Jaya menangkap mereka Senin dini hari. Pasangan pelaku ini ditangkap di sebuah penginapan di kawasan Banyuwangi, Jawa Timur yang dijadikan tempat persembunyian. Kedua pelaku langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani serangkaian pemeriksaan intensif. Polisi juga telah menemukan 2 mobil milik korban yang disembunyikan di 2 tempat berbeda di kawasan Tangerang, Banten. Sebelumnya, wanita pemilik penginapan dibunuh asisten rumah tangganya dengan cara melakban mulut korban. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur 2 kali meluncurkan guguran lava dengan jarak 2.000 meter. Masyarakat diminta untuk tetap waspada dengan status Gunung Semeru di level 3 atau siaga. Guguran lava Gunung Semeru terpantau CCTV milik relawan di Desa Oro-Oro Ombo, Lumajang pada Rabu pukul 7 pagi. Gunung Semeru mengalami 6 kali letusan dengan tinggi kolom asap mencapai 1.000 meter dari puncak. Aktivitas kegempaan dalam 6 jam terakhir Gunung Semeru tercatat alami 16 kali gempa letusan, 2 kali gempa guguran, 1 kali gempa hembusan, 1 kali tektonik lokal, dan 1 kali gempa tektonik jauh. Meski tidak menimbulkan dampak signifikan ke permukiman warga, namun petugas BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau warga untuk tetap waspada. Kita himbau masyarakat tetap mematuhi segala informasi peringatan dini yang diberikan oleh pemerintah, baik BPBD maupun BPBD, sehingga kita sama-sama bisa mengantisipasi khususnya di daerah-daerah rawan apabila ada himbauan dari petugas untuk dipatuhi. Status Gunung Semeru masih bertahan di level 3 atau siaga. Masyarakat dilarang beraktivitas di radius 13 km dari puncak Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Raya Nugroho, iNews melaporkan. Setelah kritikan TikToker Bima viral, Menko Polhukam Mahfud MD meminta para pejabat dan ASN tidak alergi dengan kritik. Sebab menurut Mahfud saat ini warga akan mengawasi seluruh tingkah laku pejabat di media sosial. Untuk proyek-proyek dari pemerintah kota baru. Kritikan TikToker Bima Yudo Saputro terhadap pemerintah Provinsi Lampung terus menjadi sorotan. Sorotan itu datang dari warganet, DPR, hingga Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud menyebut kritikan Bima itu akan menjadi evaluasi bagi pemerintah yang bersangkutan. Mahfud pun mengingatkan agar seluruh pejabat dan ASN tidak berperilaku seenaknya, apalagi di era digital seperti saat ini. Masyarakat akan mengawasi segala perilaku pejabat pemerintah. Saya ingin sampaikan kepada seluruh pejabat, aparat, dan ASN bahwa sekarang ini eranya era medsos, era digital. Jadi jangan berpikir melakukan sesuatu dengan seenaknya lalu bebas gitu, tidak diketahui dan tidak menjadi sorotan publik. Nah ini supaya diketahui agar menjaga perilaku ya di dalam tugas-tugasnya sebagai petugas pemerintah.
Mahfud juga mengimbau untuk tidak melakukan intimidasi terhadap keluarga Bima, sebab dalam kasus ini subjek hukumnya adalah Bima. Intimidasi terhadap keluarga Bima bisa masuk dalam pelanggaran. Bima itu adalah subjek hukum yang bertanggung jawab sendiri. Jangan orang tuanya ditekan, ditakut-takuti, diancam, diminta nomor rekeningnya, diminta surat lahirnya, diminta ijazahnya, diminta tempat tinggalnya, dan sebagainya. Itu tidak boleh. Itu pelanggaran terhadap hak-hak pribadi. Apalagi orang tuanya tidak ikut-ikut dalam soal itu. Diketahui Polda Lampung menghentikan penanganan kasus TikToker Bima yang dilaporkan ke polisi atas dugaan ujaran kebencian. Polda Lampung tidak menemukan tindak pidana dalam video viral kritikan Bima ke Pemprov Lampung tersebut. Justru dengan kritik Bima, sejumlah warga menyampaikan terima kasih karena Bima membuat pemerintah bergerak untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur di Provinsi Lampung. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden PKS Ahmad Saiku menemui PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono di kantor DPP P3 Menteng, Jakarta. Pertemuan yang berlangsung selama 2 jam ini membahas dinamika politik yang tengah hangat, di mana keduanya siap meramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 meski berbeda koalisi. Di tengah berkembangnya isu penundaan pemilu, keduanya juga sepakat agar pemilu tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh KPU, yakni 2024. Wakil Ketua MPR Yandri Susanto meminta agar seorang pejuang sekaligus ulama Kiai Haji Abdul Halim diangkat menjadi pahlawan nasional. Sebagai salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Abdul Halim berperan penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto mengadakan seminar yang diikuti oleh 280 orang dari berbagai kalangan, antara lain Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Pergunu di Gedung Nusantara 5 MPR RI tentang pengusungan Kiai Haji Abdul Halim sebagai pahlawan nasional. Sebab sosoknya bisa lebih dikenal anak muda, menjadi inspirasi dan motivasi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa poin yang membuat Kiai Haji Abdul Halim layak diangkat menjadi pahlawan nasional antara lain sebagai salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Lalu saat resolusi jihad berkumandang, Kiai Halim terlibat aktif mengumpulkan para ulama, kemudian bersama rakyat bahu-membahu melawan penjajah di Surabaya. Kiai Haji Abdul Halim merupakan sosok yang aktif dalam tahapan kehidupan bangsa dan bernegara. Beliau ini sangat aktif sebagai ulama, pejuang, dan juga sebagai politisi. Karena beliau ini salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Kemudian di resolusi jihad dia terlibat aktif untuk mengumpulkan para ulama dalam resolusi jihad di Surabaya. Dan beliau pernah juga menjadi anggota MPR di tahun 1955. Artinya perjalanan panjang itu saya sudah baca sejarah beliau ini layak untuk menjadi pahlawan nasional karena dalam tahapan kehidupan berbangsa dan bernegara beliau ini sangat aktif sebagai ulama iya, sebagai pejuang iya, dan sekaligus sebagai politisi. Selain pernah menjabat sebagai anggota MPRS, Kiai Haji Abdul Halim adalah seorang yang sudah sangat paripurna dalam andilnya untuk bangsa dan negara. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Konser dan tablik akbar Nikmatnya Ramadan sukses digelar di pelataran Masjid Al-Jabar, Bandung, Jawa Barat. Acara yang dihadiri ribuan masyarakat itu turut diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Rangkaian konser ngabuburit dan takblik akbar yang digelar iNews di Masjid Al-Jabar, Bandung dihadiri ribuan orang berlangsung meriah. Acara yang menghadirkan mantan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siroj dan Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB Muhammad Zaidul Majdi sebagai pemberi tausiah dan ceramah agama mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Saya apresiasi sering-sering menurut saya agar dakwah itu kan bentuknya macam-macam ya. Salah satunya dengan tabligh akbar, dengan kombinasi seni budaya, saya kira saya sangat mengapresiasi. Diajak berselawat, diajak zikir pada Allah, mereka tertarik luar biasa. Mari kita galakkan syariat Islam seperti ini, ramaikan syariat Islam seperti ini. Sementara itu, Wakil Komisaris Utama PT Media Nusantara Citra Tbk (TGB) Muhammad Zainul Majdi mengajak masyarakat menjadikan momentum semangat Ramadan guna meningkatkan kualitas diri dan semangat positif untuk kebaikan bangsa. Semangatnya adalah kita membangun aura yang positif ya untuk Indonesia kita. Jadi Ramadan tidak hanya meningkatkan kualitas individual kita sebagai seorang muslim untuk lebih dekat kepada Allah. Konser ngabuburit dan tabligh akbar iNews Ramadan di Kota Bandung menjadi kota terakhir dalam event yang dihelat selama bulan suci Ramadan tahun ini. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Sondi Agung, iNews melaporkan. Puncak arus mudik Jalan Raya Kalimalang dipadati motor yang memilih perjalanan pada malam hari. Informasinya usai jeda hanya di iNews Malam.